Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan kamu lalui di hidupmu ke depan. Kira-kira apa dan bagaimana, nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, kita lihat apa yang terjadi dalam hidupmu ke depannya. Aminkan yang terbaik. Dan kalaupun mungkin ada yang negatif, dipakai untuk berjaga-jaga ataupun kamu berfokus pada solusi, ya. Kita lihat adakah lagi kartu yang keluar. Sudah ada satu kartu yang keluar. Apakah masih ada yang lainnya? Kita lihat. Oke. Ya, kita lihat di sini ada Six of Cups. Wow. Kamu akan mendapatkan kelimpahan ya, saya lihatnya ke depannya. Kamu sosok yang banyak belajar dari pengalaman hidup, di mana kondisimu ke depan akan lebih baik ya. Mungkin saat ini kamu banyak masalah dari soal pertemanan, percintaan, karir, bahkan mungkin keuangan ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini kondisinya drop ya. Tetapi ingat, semua itu cuman sementara. Semesta bisa membalikannya ya. Tetapi dengan konsekuensi kamu harus bisa lebih peka terhadap suara semesta ya. Dan ada konsekuensi juga di mana kondisinya kamu terlahir baru ya. Di mana circle-mu itu yang toksik harus dipisahkan atau di-cut. Di mana mungkin ke depan kamu akan lebih sedikit mempunyai sahabat, tetapi sahabat-sahabat yang betul-betul tulus, bukan banyak orang tapi toksik semua. Ya, di mana kondisi kamu terjatuh, di situ semesta mau menyadarkan kamu di mana sosok yang tulus dan di mana sosok yang modus. Jadi jangan kamu marah ya. Wah, Tuhan, kenapa saya begini? Semesta, kenapa saya begitu? Ya, no. Semesta sayang sama kamu, di mana dia tunjukkan kamu orang baik, orang tulus kepadamu. Pada saat kamu terjatuh, mereka tidak meninggalkanmu, malah mereka membantumu, mereka mengayomimu. Tetapi ada orang yang toksik, jangankan mau bantu, noleh pun tidak. Dan ini ada orang tidak tahu diri, yang mana kondisinya kamu bantu, tetapi pada saat kamu terjatuh, mereka malah menendangmu, mencampakkanmu, menghinamu. Nah ini, dimana semesta mau kamu keluar dari lingkungan toksik itu. Dimana kondisimu saat kemarin ataupun mungkin saat ini kamu ada menjalani kondisi toksik, di mana kamu harus mengambil keputusan yang tepat untuk hidupmu lebih baik tuh ya. Page of Pentacles, kamu akan bersinar. Kedepannya kamu akan bersinar dari apa? Dari fisik, dari mental, dan dari keuangan. Begitupun kalau kamu tadi ya bicara fisik ya, ini masuk juga dalam kesehatan. Mungkin kemarin-kemarin pada saat kamu terkoneksi dengan orang toksik, kamu diporotin, keuangan gak ada, banyak hutang.
suka dipinjam gak dikembalikan, gak enakan sama orang, kamu selalu membantu dan mengorbankan dirimu. Ke depan saya lihat kamu akan berfokus pada dirimu dan berani berkata tidak. Walaupun kamu ada duit, kamu tidak terlalu tahu mau berfokus, saya dikatakan baik, saya dikatakan jelek, saya dikatakan jahat, saya dikatakan baik, nggak peduli. Kamu tahu bahwa dia baik, saya bantu. Dia nggak baik ya nggak perlu saya bantu. Dan bukan kewajiban saya untuk membahagiakan orang lain, tetapi kewajiban saya untuk membahagiakan dirimu sendiri. Ya, kewajiban saya untuk membahagiakan diriku gitu. Ya, dimana kamu tahu bahwa orang modus ini mau datang. Oh maaf, pintu tertutup. Pada saat saya terjatuh, kamu di mana? Kok datang-datang pada saat saya sudah jaya, kamu datang. Nah ini ada beberapa yang akan datang seperti gitu. Tidak tahu malu. Bahkan minta maaf pun tidak. Seolah-olah, hai, aku datang gitu. Ya, ini orang-orang toxic, narcissistic personality disorder yang mana lihat kamu kaya lagi, ada duit lagi, mandiri lagi, dia mau datang. Hanya untuk numpang hidup, numpang tenar, numpang fasilitas. Ya. Yang dulu kamu terjatuh, dia sombong, angkuh, mengusirmu, mengejekmu, menghina. Bahkan mungkin keluargamu juga ikut dihina. Kamu dikucilkan, dibully. Ya, ada pula saya lihat di sini orang kantor dari karir di mana menghinamu, suka kepo, mungkin pimpinan juga toksik ya. Kamu akhirnya resign dari pekerjaan toksik itu dan akhirnya kamu bisa mendapatkan pekerjaan baru ataupun kamu berwirausaha ataupun kamu di rumah aja bisa bekerja. Mungkin kamu jadi content creator, affiliate ataupun mungkin juga jualan online. Walau di rumah aja berpenghasilan. Lebih hemat ketimbang pergi dapat capek ya, pergi pagi pulang malam, apes, gaji nggak cukup, dapat tekanan pula. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana semesta tunjukkan apa yang jeleknya saat kamu terjatuh. Dan di situ kamu mengambil keputusan yang tepat. Ya. Kamu nggak gengsi, oh harus saya kerjaan kantor, kan saya ini sarjana. Enggak. Kamu nggak lihat sarjananya, kamu nggak perlu lihat ininya itunya ya. Kamu lihat duit. Ini yang ibaratkan gini, ngapain saya kerja kalau nggak ada duitnya? Apes aja dapatnya. Tapi kalau saya di rumah, saya bisa pakai karena apa? Hemat di ongkos bensin, mobilisasi, make up ya. Ini kalau wanita ya, baju baru kan kalau keluar harus perlu baju tiap bulan beli gitu. Ini nggak, di rumah aja ya. Pakai baju daster masih bisa kerja ya. Anak terawat, rumah terawat, halaman terawat, ya kerja pun dapat. Tapi kalau kerja di luar rumah, anak terabaikan. Ini kalau sudah mempunyai keluarga ya, karena energinya paling up nih yang keluarga. Rumah berantakan, capek dapat, pulang malam, ribut dengan pasangan, belum lagi mana masak, belum lagi mana menyetrika, belum lagi mana mencuci, ya double. Jadi lebih baik kerja di rumah aja, berpenghasilan semua terurus beres, tanpa tekanan pula, karena kamu yang jadi bosnya atas dirimu sendiri. Nah ini yang saya lihat ke depannya. Kalau kamu berwirausaha pun sama. Ya. Kamu mengambil sesuatu yang kamu sukai. Dan ada beberapa yang saya lihat content creator yang sukses ya. Walaupun mungkin kondisinya, Kak Ica, saya content creator tapi hasilku belum. Syukur-syukur ya. Setidaknya hasilnya mungkin, tapi sudah termonetisasi ya. Karena ada beberapa yang saya lihat seperti gitu. Tapi saya masih berjuang untuk dapatkan uang gitu ya, nggak apa-apa, yang lain aja belum monetisasi ya, ini contoh. Ataupun kamu bisa sukses di dunia maya jadi konten kreator ya, tadi affiliate ataupun jualan online. Saya lihat energinya tinggi di situ. Begitupun juga mungkin kamu berkebun, berternak ya, hasilnya bisa kamu pakai untuk makan, lebih higienis, lebih hemat dari segi finansial ya. Bahkan hasil lebihnya bisa kamu menjadi berkat buat orang lain, di mana kamu berbagi ataupun kamu jual. Nah ini menjadi sumber pendapatan. Di mana tadi saya bilang kamu tidak gengsi atas, wah saya sarjana, saya ini kok di rumah aja berkebun. Enggak. Kamu lebih ke melihat dari sisi mental, dari sisi keuangan. Percuma saya tekanan, dapat duitnya juga tipis ya, tapi banyak yang saya abaikan, yaitu mungkin keluarga atau diri sendiri untuk masa depan orang lain, untuk kesuksesan orang lain, sedangkan saya begini-begini aja. Nah ini kamu pola pikirnya berubah ya, tuh kamu dewasa dalam berucap, bertindak, bersikap. Banyak yang menghormatimu, banyak yang menghargaimu ke depannya, saya lihat ya.
Karena apa? Kamu tegas tapi tidak sombong. Kamu mempunyai karisma tetapi kamu rendah hati, ya. Nah, ini jadi mereka tuh kayak macam mau dekat kamu tuh ingin gitu, tapi kok susah gitu. Kayak macam kamu tuh orangnya murah senyum tapi kok susah didekati gitu. Nah, ini ada beberapa juga yang ingin datang kepadamu karena lihat kamu sukses tapi ternyata susah. Dimana mungkin mereka bilang kamu itu bisa dimanipulasi, tetapi tidak. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada orang lama yang mau datang memanipulasi lagi karena dia merasa kamu kan cinta saya, kamu kan suka saya gitu kan. Pasti saya minta maaf, alasan minta maaf tipu-tipu aja ya. Ujung-ujungnya kamu juga suka karena ada beberapa yang mungkin bucin ya kemarin-kemarin tapi kamu menolak. Walaupun mungkin kamu masih bucin terhadapnya, tetapi kamu lebih waras untuk mengambil keputusan untuk berkata tidak untuk mentalmu ketimbang terkoneksi dengan orang yang membuatmu sakit hati terulang lagi seperti masa lalu. Ya. Tuh, ada pula juga saya lihat di sini mungkin orang-orang Mokondo ya, atau perempuan matre yang mau datang dekat kamu. Ini contoh ya, ataupun keluarga yang toksik, hanya mau pinjam-pinjam duit aja, ataupun sahabat toksik yang hanya mau pinjam-pinjam duit aja ataupun minta bantuan gratisan ya. Dimana oke, kalau gratisan nggak apa-apa ya, tetapi kalau saya mau dan saya mampu ya, tapi kalau tidak saya nggak mau, walaupun kamu bayar juga saya nggak mau karena saya punya pekerjaan sendiri. Nah, ini ya, kamu berkata tidak untuk sesuatu yang kamu tidak sukai, dan di situ mereka tahu bahwa kamu sekarang punya power. Mungkin dia juga sombong ya, saya kerja di sini, saya kerja di situ, tapi pada saat lihat hasilmu sekarang mereka akhirnya tahu bahwa wow, kamu bisa beli ini, bisa beli itu, kehidupanmu lebih bahagia dibanding mereka yang bekerja dengan penuh tekanan. Ya. Dan saya lihat juga di sini ada beberapa yang ingin minta kembali dalam tanda kutip ya. Contoh, dari segi kerjaan, mungkin pimpinanmu mau minta kamu kembali untuk bekerja, atau sahabat-sahabatmu memanggil, ayo kita bekerja ya. Nah, itu karena mereka sadar bahwa dirimu berharga, di mana tidak ada sepertimu. Mungkin kemarin-kemarin mereka pada saat bersamamu, mereka merasa biasa aja. Tetapi pada saat kamu sudah resign ya, ataupun mungkin kamu tidak bersama mereka lagi, akhirnya mereka merasa bahwa ada yang hilang dari mereka, di mana ya kehadiranmu diinginkan gitu. Ataupun pimpinan tidak ada yang merasa bahwa tidak ada yang sepertimu, loyal, tulus, jujur ya. Nah, ini ya. Begitupun pasangan tadi saya bilang ya, di mana NPD ataupun orang yang memang toksik, dia ingin datang lagi. Kenapa? Karena dia melihatmu sudah lebih baik, sudah lebih cantik, sudah lebih ganteng, seksi ya, terawat, tidak kayak dulu ya, karena kamu berfokus pada dirinya ya. Sekarang lebih up, dan mungkin dia pergi dengan orang lain lebih dari dirimu yang mana dianggap kamu itu biasa aja, tetapi ternyata orang itu tidak sepertimu. Ya, mungkin dia sudah ditinggalkan ataupun mungkin dia dicampakkan ya. Dan akhirnya dia tahu bahwa yang tulus adalah dirimu. Yang mana mungkin kemarin dia merasa bahwa dirimu tuh sangat-sangat bodoh. Bisa dimanfaatkan, dimanipulasi. Tetapi ini ada juga yang memang merasa seperti gitu tetapi dalam tanda kutip belum bertobat. Dia udah tahu dia salah, tetapi dia mau melakukan kesalahan yang sama. Tetapi kamu tahu bahwa saya memberikan batasan untuk orang yang toksik ini karena kamu banyak belajar ya dari mungkin sisi psikologi, filsafat ya, di mana karakter-karakter manusia yang toksik yang hanya mau memanfaatkanmu dari segi fisik ya, dan dari segi keuangan. Nah, ini jadi karismamu begitu besar, mereka menghormatimu ya. Kamu punya tanggung jawab yang full, semesta mengembalikan semua yang hilang ya. Contoh, uangmu kemarin mereka tipu, mereka ambil, contohnya nih, kamu hitung-hitung 50 juta, ini contoh ya, ataupun lebih ya. Akhirnya apa? Semesta kembalikan di mana berlipat ganda ya. Bisa kamu dapat 100, 150, 200, bahkan miliaran. Nah, ini. Jadi jangan takut. Makanya tadi saya bilang intuisimu harus peka. Karena kalau kamu sudah tahu itu orang jahat dan kamu kembali ke lingkungan itu, berarti kamu mengulang pola yang sama. Ya, nah ini semesta mau sampaikan kepadamu untuk lebih waras dan lebih mendengar kata hati. Bukan mendengar kata orang. Karena hatimu itu adalah bisikan Tuhan, bisikan semesta. Untuk hidupmu lebih baik, walaupun mungkin sakit. Karena harus meninggalkan dunia yang kamu anggap itu zona nyaman, padahal itu adalah zona toksik. Nah, ini ya, dimana semesta akan mengembalikan dari sisi kewarasan, kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai ketimbang punya pasangan pusing, stres, mumet, drama terus. Ya, kamu akan belajar untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk dirimu sendiri.
dan kamu akan bisa lebih kuat untuk berjalan sendiri tanpa ada siapapun yang menopang atau tanpa ada yang menemani. Ya, ada teman membahagiakan, tidak ada teman, ada pasangan, tidak ada pasangan, sama aja. Ya. Dan di sini ada yang saya lihat mau datang kepadamu, tapi kamu kayak macam lihat ya si bibit bebet bobot. Tidak comot-comot kayak kemarin, yang penting ada pasangan. Yang penting saya ada pacar. Yang penting saya ada ini. Yang penting saya ada itu. No. Kamu lebih melihat dari sisi psikologis ya, bibit bebet bobot. Ujung-ujungnya nanti salah pilih lagi. Nah ini, jadi kamu tidak mau seperti itu. Tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mengenalnya lebih jauh lagi dari sisi pertemanan dulu sebelum ke jenjang yang lebih serius. Nah ini ya. Dan bahkan orang-orang yang dulu tidak menyukaimu akhirnya senyum padamu. Ya, saya lihatnya karismamu begitu up tuh. Di sini ada Ace of Pentacles, di mana semua itu akan menghormatimu, dan semua orang itu akan menginginkanmu. Artinya kamu tuh mempunyai aura tersendiri yang akhirnya membuat mereka itu senang sama kamu. Mereka senyum, yang kemarin jutek akhirnya senyum, yang kemarin bicaranya ketas-ketus sekarang lebih sopan. Ya, karena memang kamu juga memperlakukan mereka seperti gitu. Ya, yang mana kemarin jaga jarak sekarang ingin bergaul dengan dirimu. Yang mana kemarin tidak menghargaimu akhirnya lebih santun, lebih sopan. Nah ini, jadi karismamu bersinar. Apalagi kamu sudah mempunyai karisma, sudah mempunyai uang, ya, terus tubuhmu terawat. Kalau kamu punya anak, kamu fokus pada anakmu, biaya pendidikannya kamu tanggung sendiri, ya. Karena ada beberapa yang pasangan toksik tidak mau bertanggung jawab. Entah kamu sudah berpisah ataupun kamu merasa bahwa ya sudah biarin aja dia, nggak terlalu peduli. Yang penting saya ada uang, saya bisa fokus kepada anakku. Karena di sini ada juga single parent, yang mana akhirnya berdamai diri sendiri untuk bisa tidak mengharapkan siapapun untuk membantu, dan semesta memberikan rezeki full untukmu, untuk anakmu, untuk keluargamu, karena kamu tulus. Nah ini, jadi jangan pernah takut ya, semesta bersamamu, dimana pada saat posisimu terjatuh dia mengangkatmu, ya. Tapi dengan syarat kamu harus mendengar intuisimu, ya, karena harus ada yang dikorbankan. Yaitu apa? Orang-orang toksik. Kita mau coba lihat ya, pohon itu semakin tinggi semakin anginnya kencang di atas, semakin runcing. Bukan semakin banyak orang, jadi semakin sedikit circle-mu itu kan sedikit, dia kan runcing. Ya, dia kan begini. Nah, semakin runcing sedikit, ibaratkan circle-mu sedikit. Untuk apa? Supaya kamu bisa goyang ke kiri, goyang ke kanan sesuai angin yang kencang itu. Sedangkan kalau yang di bawah-bawah ya rimbun, bener kan? Nah ini kondisinya sama seperti dirimu ke depannya, dimana circle-mu akan sedikit, dimana kamu bisa bergerak kiri kanan sebebas mungkin tanpa ada tekanan, tanpa ada gangguan, ya. Dan circle-mu akan beda, ya, tidak seperti dulu lagi, tetapi orang-orang pilihan semuanya. Nah ini karismamu up dan akan menarik orang-orang hebat, orang-orang baik yang akan masuk dalam hidupmu, ya. Jadi itu yang saya lihat untuk kondisimu, di mana karismamu ke depan akan lebih up, ya, dan mempesonakan mereka yang mana kemarin memandang entengmu akhirnya terpesona, dan ada beberapa yang menyesal atas perbuatannya di masa lalu kepadamu. Oke, jadi itu yang saya lihat untukmu, di mana karismamu bersinar dan mempesona di mata mereka. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dan zodiak mereka yang kagum kepadamu atas karismamu, kita mulai dulu dari inisial mereka, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf J, ada huruf X, ada huruf C, ada huruf L, E, Q, A, W, I, S, U, G, D, T, R, N, V, dan Q. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, kita lihat dari koneksi zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Dimana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, ada Capricorn,
ada Scorpio, ada Leo, Cancer, Aquarius, Sagittarius, Virgo, dan Aries. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.